Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam. di channel Gong Misteri. Malam ini kita bacakan cerita setelah beberapa minggu Lebaran kemarin. Kebetulan cerita ini yang bersangkutan tidak ingin dibuka identitasnya. Langsung aja malam ini kebetulan nih Mas Gito yang biasanya di behind of camera, beliau ini yang suka ngedit-ngedit, yang suka bikin lagu soundtracknya yang teman-teman udah tonton. Kali ini Kali ini bersama Om Indra. Salaman dulu. Salaman. Nyalain ngapain ya teman-teman. Saksikan aja, dengarkan seperti apa ceritanya. Jangan lupa bantu channel kita dengan cara subscribe, like and share ya. Terus kalau teman-teman kalau mau kirim cerita juga nanti bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 081219807942. Adanya di sini. Nah, ini nomornya nih. Nah, ya kelihatan nggak? Geser ke sini nih. Ya, ini sini sekarang sini. Sini. Nah, ini sekarang di sini nih. Udah turun sekarang di sini nih sekarang nih ya. ribetnya Bisa diedit. Kucing lagi masuk. Oke teman-teman, langsung aja kita dengarkan ceritanya seperti apa. Oke, langsung guys. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita dari penonton Go Misteri. Dia nggak mau disebutin namanya, juga dia mau disamarin namanya. Kita sebut aja namanya ini Asep. Si Asep ini baru aja lulus dari sekolah nih, SMA. Nah, dia bingung nih, abis lulus dia mau nyari kerja di mana. Dia udah nyari kemana-mana. Dia juga udah nyoba tanya sana sini, nggak ketemu. Akhirnya dia ditawarin nih sama orang Jakarta, Kerja di Jakarta. orang temennya dia mungkin. Ya. Terus yang udah kerja di sana gitu, kita sebut aja namanya Rifki. Rifki ini nawarin, lu mau nggak kerja di sini gitu, daripada lu nganggur sana sini nggak tahu mau kerja di mana, udah ikut gua aja. Ya. Terus udah ajak abang lu juga. Nah, si Asep ini sama kakaknya akhirnya berangkat nih ke Jakarta, tepatnya Jakarta Pusat. Nah, kerjaannya itu tentang kebersihan, dinas kebersihan gitu. Jadi entah bersihin pohon-pohonan di jalan atau gorong-gorong. Iya. Pokoknya proyek lah. kayak proyek pembersihan gitu. Bersihan. Tapi sebelum jalan si kakaknya ini punya penyakit. Sebelumnya punya dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit. Jadi kakaknya itu entah apa namanya, cuman dia emang paru-parunya bermasalah. Jadi kadang sering kambuh, kadang sering atau baik-baik aja, tapi kakaknya tuh nggak ngerasain. Jadi selama kerja tuh apapun dikerjain aja. Udah dirasain pokoknya gitu kan. Apalagi dia punya keluarga, harus hidupin keluarganya juga, anak istrinya. Sakit gara-gara rokok pasti ya. Saya nggak ngerokok. Enggak, Sama Dito juga. Sama, nggak ada yang ngerokok. Ini cuma Habis ngerokok iya. ini mah ada tamu aja tadi banyak Tamu. rokok. Pak Abbas ini. Lanjut. Nah, singkat cerita, lu kan jadi ke bawah Pak Abbas. Bapak. Nah, akhirnya sampai di Jakarta sama Bang Rifki ini dicariin tempat tinggal dulu. Karena kan di sana hitungannya baru dia ya di Jakarta. Sebelumnya dari kampung, nggak punya tempat tinggal, akhirnya dicari ini kontrakan dekat-dekat situ. Ketemu nih kontrakan. Nah, di kontrakan itu posisi kontrakannya itu bukan kontrakan yang berderet gitu doang Om.
kontrakannya dia itu Petakan gitu. petakan, tapi di atasnya ada lagi Iya, petakan. Iya. tingkat rumah kayak rumah ala rumah susun gitu deh. Iya, iya. Cuman Tapi cuman sampai 2 tingkat doang. masih kayu gitu lah ya. Betul, posisinya juga emang kontrakan yang kamar mandinya luar. Di luar. Jadi luar. kamar mandi bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, dapat nih di atas. Terus dicek, oh oke juga, ya udah saya tinggal di situ. Nah, udah nih besoknya pokoknya malam itu dia istirahat, besoknya dia kerja. Nah, kerjanya pun juga ya udah kerja, terus malamnya pulang, terus paginya kerja lagi, malamnya pulang. Nah, terutama kakaknya lumayan yang rajin banget kalau kerja. Kerja keras lah ya. Kadang-kadang dia juga yang harus jamnya udah pulang, Dia masih dia kerja. masih tetap kerja, ngerjain, tetap dibersihin. Ini katanya, pokoknya dia kayak biar nanggung lah gitu. Perfeksionis ya. Betul. Nah, ada momen dimana dia udah 3 bulan kerja. Si Asep ini kangen keluarga. Oh iya. Udah 3 bulan nih, pengen pulang dong. Pengen pulang gitu. Udah dia pulang. Nah, sebelum pulang ini dia ngasih tahu kakaknya, gue mau pulang nih. Oh, ngajak gitu. Bahasanya ya pokoknya gitu. Gue mau pulang nih, gitu. mau ikut nggak? Iya. Terus kakaknya bilang, udah duluan aja, nanti kapan-kapan atau nyusul. Kalau mau pulang aja gitu. Nah, di saat itu kakaknya itu lagi sakitnya, lagi kambuh. Kayak nyesek tapi ya nggak dirasain, tapi si Asep ini tahu kayak lagi sakit. Mungkin itu juga kemungkinan kenapa kakaknya nggak ikut pulang, karena emang lagi nggak fit juga. Nah, karena tahu kakaknya lagi sakit, si Asep ini inisiatif buat kayak, oh yaudah deh gue nyediain makanan deh. Nyiapin buat kakaknya Indomie atau telur gitu-gitu, biar kakaknya nggak kemana-mana. Udah istirahat di rumah, nggak kemana-mana gitu. Terus kakaknya ini juga minta sesuatu. Dia minta susu beruang. Susu. Dan emang susu beruang ini kesukaannya deh gitu, kesukaan kakaknya. Pokoknya kalau minuman susu ya dia mau susu beruang gitu. Akhirnya dibeli nih sama Asep susu beruang 1. Udah nih ditaro, terus si Asep pergi. Nah, pas posisi pergi itu dia di berangkatnya naik bis. Jadi naik dari terminal Kampung Rambutan terus sampai kampungnya. Itu jam 8 jam 7 ya Om? Ya sekitar jam segitu. Nah, sampai kampungnya itu sekitar jam 10 jam 11. Iya. Pokoknya 4 jam 5 jam deh nyampe. Karena kampungnya dibilang deket juga enggak Ya, juga, lumayan. tapi kalau dibilang jauh enggak. Pokoknya ya masih daerah Jawa Barat deh gitu. Nah, terus sampai di rumah kampungnya, ketemu nih sama orang tuanya, terus ketemu sama ibu bapaknya. Iya. Nah, terus ketemu sama ada istrinya, ada istri kakaknya juga. Kakak iparnya Asep Kakak lah. ipar, betul. Nah, di situ ditanya, kakakmu mana gitu, pakai bahasa Sunda tentunya. Nah, kakakmu mana? Terus dia bilang lagi nggak bisa ikut gitu. Nah, terus sekitar jam 12 atau jam setengah 1 si ada di HP-nya Asep itu ada yang nelpon. Terus Asep ngeliat nggak ada namanya. Nggak ada namanya, ya. Karena nomor doang. Siapa nih, bingung dia nih. Sempet diliatin lama sama Asep kayak siapa ya ini siapa, cuman karena nggak tahu ya, mungkin akhirnya kayak udah diangkat gitu. Karena malam-malam nelpon kayak penting nih gitu. Diangkat, terus yang nelpon ini ngomong, ini Kang Asep ya gitu. Dari siapa itu? Ternyata ini yang ngurusin kontrakannya. Yang jaga kontrakan. Yang jaga kontrakan. Ngasih tahu, ini Kang Asep ya. Iya, kenapa, ini siapa? Terus ngasih tahu, ini saya, kita sebut aja namanya Bang Cecep ya. Kebetulan dia juga orang Sunda. Bang Cecep ini ngasih tahu, maaf nih Kang Asep, saya mau ngasih tahu si kakak selama Kang Asep jalan pulang kampung sore tadi, dari sore, kok nggak keluar ya, diketok juga nggak keluar kamar, nggak nyaut juga. Terus karena udah kelamaan, saya nyoba buat dobrak.
Oh, inisiatif dia. Karena saya tahu juga tadi Kang Asep kan ninggalin kakak, udah nitipin kakak lagi sakit. Iya betul. Nah, udah saya dobrak, terus saya ngeliat kakak udah posisi kayak gini tapi sambil megang dada. Dan pas saya cek kakak udah nggak ada, Meninggal. Asep kaget dong, loh tadi pesan baik kayak aja gitu, orang tadi masih Kayak nggak percaya lah sebenarnya ya. masih nitip subruang kok gitu. Terus juga diajak juga nggak mau ya, karena emang lagi nggak mau aja gitu. Cuman saya tahu emang lagi sakit gitu kan. Ya Kang Asep, tapi udah nggak ada nih gitu. Iya. Akhirnya karena ditelepon itu keluarganya kan dengar juga tuh, Ya, ibu bapaknya lah otomatis kan di dekat. kaget, nangis dong. Terus apalagi istrinya juga yang dengar di situ, udah nangis-nangis sama anaknya. Terus di situ orang tuanya juga Berarti nyalain dong. udah mulai nyalahin. Nyalain Kayak, Asep ini. Udah tahu kakak sakit kenapa nggak diajak? Ya nggak dibawa pulang gitu. Kenapa nggak dibawa pulang? Terus Asepnya ya ngasih tahu, tadi udah diajak kok, tapi emang nggak mau aja. Tapi di pikiran Asep itu pasti masih bingung lah. Tadi Betul. nggak apa-apa gitu ya kan, nggak Si berangkat. Asep tuh masih mikir kayak orang nggak apa-apa kok gitu. Iya. Pembelaan ke orang tuanya Oh. juga kayak gitu, nggak apa-apa. Kok tahu kayak gini. Terus akhirnya Asep balik lagi nih ke kontrakan itu dari kampungnya naik bis. Oh, langsung balik lagi ke Balik. Jakarta. Sekitar jam satuan ya di jalan. Iya, jam 1. Terus sampai subuh. Nah, sampai subuh terus diarahin ke pokoknya pas sampai depan kontrakan tuh langsung ada yang jaga kontrakan itu. Oh, posisinya mungkin udah rame juga. Udah rame, udah ada RT, Ada udah ada warga, pokoknya udah rame deh. Terus si Asep nyamperin ke kontrakan, ngeliat udah di posisinya udah rapi deh, udah di ini. Cuman sama RT disaranin buat cepet-cepet dimandiin terus langsung dikapanin. Biar buru-buru karena keluarga itu juga udah ada kan si Asep ini. Si Asep ini. Tapi si Asep masih kayak ada ngeganjel gitu buat dia, kayak ada sesuatu nih. Akhirnya sama Asep dibawa ke rumah sakit buat otopsi gitu deh. Oh, dicek dulu ya, Dicek. kenapa ini? Kenapa penyebabnya. sakit? Nah, akhirnya sama Asep ini Dibawa dibawa ke rumah sakit Cipto. Cipto. Nah, dicek nunggu, terus keluar hasilnya ternyata dari dokter yaitu tentang penyakitnya dia yang udah mulai kronis parunya. Oh, itu. Dan Bacanya. kemungkinan besar meninggalnya gara-gara itu gitu. Karena udah tahu hasilnya, ya udah akhirnya dibawa ke kampungnya dong naik ambulan. Tapi sama perjalanan si Asep ini masih mikir, perasaan baik-baik aja kok gitu. Orang masih nitip, ngomong, masih ya kan? ngobrol, masih nitip salam juga ke keluarga gitu. Kayak Pokoknya nggak percaya lah dia. sepanjang perjalanan tuh udah si Asep udah pikirannya tuh kakak gue baik-baik aja sebelumnya gitu. Nggak percaya ya. Nggak Tuh, percaya. pokoknya selama perjalanan Asep ini sama jenazah itu, Asep di dalam mobil mikir aja terus ya. Betul. Nah, Apa ini? akhirnya sampai di kampungnya lagi, udah rame juga kampungnya ya. Udah semuanya udah di sini, udah siap, udah ada terpal, udah rame. Nah, di posisi itu kan di ini ya udah dikafanin, udah dikuburin, tapi posisinya si Asep ini masih tetap disalahin sama keluarganya. Balik Kayak lagi disalahin. gimana sih, udah tahu kakak sakit, masih dengan bahasa yang sama kayak gitu. Asep yang udah mulai, ya Asep masih mikir ya siapa sih yang mau ninggalin kakak sakit gitu. Kalau emang mau meninggal juga ya malah dia berpikiran kayaknya ada yang ada yang gak suka sama kakaknya lalu dibuat lah gitu ya. Pokoknya ya. pikirannya tuh kayak ini tuh bukan Macem-macem. sakit karena bukan meninggal karena sakit. Gua pikiran macam-macam lah. Ada sesuatu nih kayaknya nih gitu. Karena kalau tahu sakit kelihatan dong dari ininya. Atau juga kalau emang udah sakit banget pasti tanpa diminta pun Asep pasti bawa ke kampungnya, bawa pulang gitu. Nah, singkat cerita lagi, si Asep ini balik lagi dong kerjaannya. Setelah dimakamin, proses beberapa hari, terus udah 7 harian atau
udah tahlilan, terus Asep tetap ngelanjutin kerjanya di sana. Iya, karena dia masih ada sangkut pautnya nih sama kerjaan Tuh, dia. karena masih ada kontrak. Belum selesai. Gitu. Terus Nah, terus si ibu kontrakan ngomong ke Asep, ketemu lagi tuh ibu kontrakan sama Asep ya. Sep, Ngomong kamu apa? tinggal di sini agak lama lagi ya. Gitu. Oh, nyuruh tinggal di situ. Karena ibu iseng sama kamu nggak ada. Oh, karena bekas meninggal Karena- kakaknya, jadi iseng dia. Karena iseng. Terus Si Asep ini, si Asep pun ya lumayan seneng dong, wih dapat tempat gratis, ya udah deh nggak oh apa-apa. digituin gratis ya. Lumayan, ya udah nggak apa-apa tinggal di sini lagi. Nah, di kontrakan ini si Asep sering banget nih nonton cerita horor. Oh, sebelumnya dia seneng ya. Khususnya Film. cerita Thailand tradisional Oh, gitu. film. Terus cerita horor Jawa gitu-gitu. Nah, pas di posisi dia udah balik, dia keinget nih sama film-film yang dia udah tonton. Tentang kayak pemanggilan arwah. Terus Di situ dia pokoknya dia nyari-nyari search di Google gimana cara manggil arwah. Dia pengen manggil arwah kakaknya, mau nanya, "Kak, kenapa?" oh, dia ada niatan mau manggil lagi gitu kakaknya, arwah kakaknya. Nah, terus di search di Google caranya apa aja, keperluannya apa aja, terus alatnya ada apa aja, Bahannya ya kan. terus Disiapin tuh. siapin sama si Asep. Asep. Nah, jadi pas tengah malam semuanya udah disiapin, si Asep ini Bikin ritual gitu. kayak ritual sendiri. Iya. Walaupun dia sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget, cuman dia karena penasarannya dia ini, Iya. udah nggak apa-apa deh, gitu. Biar tahu, biar jelas gitu. Nah, terus tiba-tiba, nah kebetulan dia mainnya jalangkung. Oh, modelnya kayak jalangkung juga kayak gitu. Jalangkung. Iya, manggil Terus arwah. dengan mantra-mantranya disebutin pada malam itu, tiba-tiba Oh, itu, posisinya ini malam nih dia manggil arwah, ceritanya manggil arwah kakaknya lagi. itu nih dia mulai ritualnya dia Pemanggilan sendiri. arwah itu. Cuman lewat belajar dari Google doang, tanpa ada yang dampingin, yang orang ngerti atau siapapun gitu. Dia sendiri aja. Pas nyoba percobaan pertama nggak ada nih. Oh, nggak datang. Dia mikir kayak, gue harus lebih yakin lagi, karena gue mau tahu kakak gue siapa. Dia yang masih penasaran lah di pikiran dia. Kenapa matinya kakak gua gitu ya percobaan kan? kedua pun gagal juga. Sampai di percobaan ketiga masih gagal. Akhirnya si Asep, kayaknya gue salah nih, emang sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Udah tuh, itu cuma di film doang, udah deh gitu. Cuman dalam hatinya dia masih pengen tahu nih, Iya, gitu. penasaran. Masih bertanya-tanya kakaknya itu kenapa. Iya. Terus ya udah, karena yang di malam itu gagal, ya udah si Asep ini tidur. Istirahat lah dia tuh. Terus pas tidur dia mimpi dia ketemu sosok Kayak enggak, Gitu kayaknya. ini mirip kakaknya. bukan yang anak kecil ya, itu nanti ya. Mirip kakaknya. Terus dia tiba-tiba berubah. Kepalanya gede, botak gitu. Oh, terus habis itu sampai, nah itu di situ Enggak sih. Pas manggil dia ada bayangan gelap kan, posisinya kamar itu dimatiin, tapi ada yang lebih gelap lagi, yaitu sosoknya muncul di sudut kamar gitu. Ketika dia mau kabur nih dari kamarnya, dia noleh, kan otomatis dia noleh mau ke pintu keluar, tiba-tiba ada sosok kayak kepala botak gitu, tapi muka tua gitu, kakek-kakek tua. Nah, ngagetin dia. Udah di waktu itu juga dia pingsan. Nah, paginya itu yang kontrakan ini lihatlah, biasanya si Asep berangkat kerja pagi-pagi itu udah berangkat lah, ini beloman, dilihatlah di kamarnya, ternyata letak di depan pintu gitu tuh, depan pintu kamar. Nah, ya depan kamar udah tuh. Yang jaga kontrakan, yang punya kontrakan ini melihat si Asep ini udah geletak pingsan di pintu kamarnya dia tuh. Bangunlah, Sep, bangun, naon eta,
Berarti posisi pintunya kebuka. kebuka, tapi karena ibu yang penjaga kosnya ini penasaran kok kenapa Asep pagi ini nggak ngeliat berangkat kerja. Makanya dia nyamperin ke kontrakannya kan. Nah, udah tuh dibangunin, Sep sadar lah Sep, kayak muka ketakutan lihat yang tuh pindah kontrakan, kaget, nggak cerita tuh. Di hari itu Asep nggak cerita, dia buru-buru langsung ke kamar mandi, berangkat kerja. Nah udah tuh sampai sekitar jam 5-an dia sampai kontrakan. Jadi dia masih ada rasa penasaran ya kan di hari itu siapa bayangan, apa kakaknya dia gitu kan. Dibikinlah ritual lagi, berlanjut, yang karena itu kakaknya nggak datang, siapa tahu malam ini dia datang. Bikin ritual lagi, disiapin semua kayak bahan-bahan yang sebelumnya. Nah udah dimatiin lagi Itu tuh malam besoknya berarti. ya, malam besoknya. Udah tuh ritual. Nah malam ini malam yang dia ritual sekarang nih, datang sosok kayak kakaknya, mirip banget kayak kakaknya, tapi dia tegesin, tau-tau berubah jadi kakek-kakek yang dia mau kabur itu noleh ke belakang itu penampakan itu. Dia takut lagi. Udah tuh keluar udah ya. dia keluar kabur. Sampai subuh. Dia nyari musola gitu, kayak musola buat tempat tidur lah gitu. Dia nggak mungkin, dia belum, karena takut nggak mau cerita sama yang kontrakan karena wah ritual gue ini apa ya namanya nggak boleh sebenarnya gitu. Nggak boleh, makanya dia kabur cari musola, nyari aman lah di situ. Udah pagi dia balik lagi ke kontrakan, mandi, berangkat kerja lagi. Dia masih mikir di kerja juga, kok sosok kakaknya itu berubah jadi kakek-kakek tua itu. Dan iya, dia sebelumnya mimpi juga tuh, mimpi kakaknya itu bilang balik gitu. Gak ada kata-kata lain itu. Iya, pokoknya dibilang balik gitu, maksudnya pulang gitu kali ya, pulang. Nah hanya itu aja kakaknya yang ngomong, sosok kakaknya yang di mimpi itu ngomong kayak gitu doang. Udah tuh yang malam selanjutnya nih, dia mau ritual, dia takut tidur di kontrakan itu tuh, tapi dia beraniin sih tetap tidur situ. Nah, karena udah dipanggil 2 malam itu, yang sosok-sosok itu datang di kontrakan itu. Kayak dia cerita ada yang pertama itu kakek-kakek yang kepalanya botak gede gitu, lebih kepalanya lebih gede daripada badannya, sama anak kecil katanya gitu. Nah anak kecil ini juga aneh, kayak bayi tapi mukanya tua juga, rambutnya yang jarang-jarang gitu loh. Terus kayak sosok Kunti, kan dia kan ada jendela di kamarnya tuh kayak satu gitu. Dia emang kan kalau posisi tidur itu nggak pernah ditutup karena emang hawanya biar masuk. Di situ ada penampakan juga duduk gitu. Nah udah tuh malam itu dia kabur, bener-bener kabur, takut banget. Dia kaburnya ke rumah kontrakan, ngebangunin yang kontrakan itu. Maksudnya dia bangunin, temenin lah, karena dia udah benar-benar takut semua sosok itu keluar semua. Dia cerita di malam itu juga sama yang punya kontrakan. Dia juga bagus tulisannya. Iya. Dia cerita barusan apa cerita, saya langsung hidup sosoknya yang sebenarnya saya menyimaknya ini bukan arwah dari si kakaknya ya, jadi ada satu jin yang ikut masuk, saya nangkapnya gitu.
karena saya juga menyelami dari cerita-ceritanya itu. Buat teman-teman yang punya radar indigo, karena si Asep ini berusaha memanggil arwah kakaknya, ternyata yang datang itu bukan kakaknya, tapi sosok lain. Nah, teman-teman yang indigo, ya di samping saya ini, saya berusaha untuk menenangkan, agak sulit karena saya gelisah dari tadi. Bisa dilihat nanti videonya, posisi saya nggak enak banget. Si Jin ini nih yang tadi hari di sini akan saya terus, kayaknya emang dia suka untuk menampakkan dirinya. Saya nggak mau yang spesifik lagi, tapi buat teman-teman silahkan cek aja yang punya penglihatan mata ketiga di sebelah saya tadi, sebelah sini nih, ketika Om Indra dengan Dito cerita ada siapa di situ, bisa dilihat. Kalau emang bisa melihat, komentar aja di kolom komentar nanti ya. Jadi emang sosoknya itu sebenarnya kakek itu menyerupai dari si kakaknya itu. Berarti karena Asep nggak ngerti caranya manggil, nggak ngerti caranya ngulangin, akhirnya ngegantung. Nah, bahayanya teman-teman kalau yang nggak ngerti, yang belum paham tentang pemanggilan arwah, apalagi pakai media jalangkung ya, itu saya juga kurang paham. Tapi intinya sesuatu yang kita panggil ternyata panggilan itu bukan yang kita panggil, efeknya seperti itu. Jadi arwahnya yang tadi dibilang ketika si Asep tidur di musola ketemu dengan arwah kakaknya, suruh balik cepet, yaitu memperingatkan sebenarnya. Jadi ngasih yang tahu mimpi itu kakaknya beneran kakaknya. Ya, kakaknya. Dan sekali lagi saya bilang, yang di sini tadi memang sifatnya agak jahil, wujudnya nggak terlalu tinggi sebenarnya, segini, mau palanya besar, agak botak begitu. Dia pandai menyerupai siapapun yang sudah meninggal. Maka teman-teman hati-hati kalau bermain dengan dunia arwah. Sebenarnya yang kalian lihat itu belum tentu arwah yang dipanggil, karena kalau saya meyakini ketika orang udah berpulang itu udah pasti pulang. Karena yang cerita Asep pun dia sampai pulang pun masih masih diikutin. Terus dia pas di mana dong dia dikasih tahu kalau dia salah manggil orang dan dia salah manggil arwah dan memang minta dipulangin gitu. Iya. Ya pokoknya kan pas dia cerita sama ibu kontrakan nih, dia manggil arwah kakaknya, ternyata kan sosok lain nih yang datang. Udah nggak kuat lah Asep itu, bilang sama ibu kontrakan yang penjaga kontrakan ini, dia pengen pulang ke kampung. Nggak kuat lah. Sebenarnya Asep ini penakut kayak saya. Dan kemarin katanya berani Kalau rame-rame. Pak Abah yang paling berani. Kalau siang. pagi. Ya. Pokoknya udah cerita nih Asep ini disalahin juga sih, karena Asep kenapa kamu lakuin kayak gini di kontrakan saya ya kan gitu. Iya pokoknya intinya saya mau pulang ke kampung gitu, karena saya udah nggak kuat. Setiap malam saya digangguin dulu. Bukan sosok kakaknya Asep ini, bukan, karena sosok lain. Udah tuh dia prepare, dia siap-siap bawa bajunya, pengen pulang kampung, udah berangkat. Pokoknya pagi itu juga langsung berangkat dia. Sampailah kampung, ketemu orang tuanya. Dia pun juga cerita, dia sempet kayak panggil arwah kakaknya itu, karena di sisi lain itu dia masih penasaran kenapa kakaknya tadinya sehat kok tiba-tiba meninggal. Oh iya Mas nih, Dit, setelah si Asep ini pamit sama yang punya kontrakan, dia kan pulang, niatnya pengen pulang kampung nih, karena udah nggak kuat nemuin sosok-sosok nih di kamarnya dia. Pulanglah dia dari Kampung Rambutan tuh naik bis. Ya pagi itu juga, karena dia saking takutnya nih,
langsung naik bis sekitar jarak 5 meter lah. Di dalam bis itu dia kan duduk di posisi paling belakang kan, jadi di depannya itu lurus ada kayak ibu-ibu parubaya pakai dress kembang-kembang bunga-bunga itu warna putih, kayak ngeliatin dia. Pokoknya di ujung matanya tuh Asep itu, ini kayak ibu-ibu ngeliatin buat dari tadi nih kayak gitu kan. Itu posisinya pagi lah, masih ada penumpang lain lah tapi nggak begitu banyak. Duduk nih Asep karena diliatin, kayak dia pikir diliatin terus sama ibu-ibu itu, dia nunduk. Ini kenapa, sambil mikir kenapa ibu-ibu ngeliatin saya terus nih dari tadi, dari saya duduk di bis sampai sekarang nih masih ngeliatin sekitar 5 meter itu. Nah pas Asep mau menoleh ngeliat lagi ibu-ibu itu ke depan, tiba-tiba ibu-ibu itu mukanya udah di depan dia, tapi badannya itu masih di sana yang jaraknya 5 meter itu. Gimana caranya coba? Gini berarti badan kepala. Kayak Itu One pun Piece. mukanya hancur toh. Ya mungkin di pikiran dia itu cuman halusinasi dia ya. Tapi kayak nyata gitu, tapi nyata. Larilah dia ke depan ke arah supir. Saking takutnya dia pengen duduk di belakang supir tuh. Rame banget. Itu orang-orang yang tidur pada rame berarti. Ya teriak-teriak. Itu kenapa bapak-bapak katanya? Itu kenapa ya? Gitu. Karena rame. Nah ditanyalah sama supir itu, Kang, kenapa gitu? Istighfar gitu. Karena kayaknya supirnya itu melihat dari spion, mungkin dari awal ya Asep itu udah ketakutan bahwa, atau supir itu udah firasat tahu lah gitu kalau Asep ini diikutin sama sosok lain. Suruh istighfar, pokoknya si Asep itu istighfar. Nah, saking takutnya selama perjalanan itu Asep merem, nggak berani buka mata karena takut masih ada ibu-ibu itu di bis itu. Ya, itu kan pagi dia berangkat pulang kampung, nyampe sekitar jam 11-an lah, jam 12 siang sampai di sana. Ya sampai ketemu bapak ibunya biasa, dia ngobrol. Itu pun dia nggak kuat juga, dia pengen cerita juga ketika dia di kontrakan itu. Katanya Sep ini, saya sempet panggil arwah kakaknya Sep ini, sempet pengen, tapi nggak datang arwahnya itu. Yang datang itu malah sosok-sosok lain. Ini si Asep ini kayak rasa nggak tenang, sampai kampung pun dia masih rasa takut gitu kan. Ya kan, udah tuh di situ kan namanya di kampung ya, bapaknya itu ada kumpulan pengajian majelis itu. Nah diajaklah si Asep ini di majelis. Pas ketemu Pak Ustadz, sebelum bapaknya cerita, Asep pun belum cerita, Pak Ustadz juga udah tahu. Ternyata udah tahu ini anak ada yang ngikutin sosok lain gitu. Nah udah cerita juga tuh si Asep yang di kontrakan itu, dia sempat panggil arwah kakaknya kan, gini, tapi nggak datang, yang datang malah sosok lain. Nah, sempat sosok itu ngomong, ini menurut Pak Ustadz ya, sosok itu ngomong ke Pak Ustadz, kembalikan, jangan manggil aja, kembalikan gitu. Nah, dipulangin. Karena dia si Asep ini udah manggil dia nih, sosok ini harusnya mulangin lagi gitu. Jadi benar yang kata Om An itu, dia bisanya manggil tapi nggak bisa mulangin. Iya, karena sosok lain malah datang ya kan. Asep juga bingung, dia nggak tahu juga cara mulangin.
kasih ongkos nggak mungkin kan, kasih duit buat ini ongkos nih pulang nih udah sana gitu nggak mungkin kan. Kasihan juga, kurang 2.000 kata gitu. Ya pokoknya gitu ya. Malam itu di majelis Pak Ustadz rukiah lah si Asep itu rukiah. Nah alhamdulillah setelah di rukiah Asep itu udah agak tenang, udah mendingan lah. Mendingan apa mendingan? Ya, itu dia apa tuh ya pokoknya gitu, agak tenang dia. Si Ustadznya juga ngomong, ngapain kamu manggil-manggil arwah gitu. Itu udah, ngapain kamu manggil-manggil arwah kakak kamu lagi, dia udah tenang katanya gitu, udah tenang, biarin, jangan kamu musik katanya gitu, malah kamu kena getahnya nih sosok lain yang datang. Ini sebenarnya berat juga sosok ini, udah hitungannya itulah menurut Pak Ustadz loh, karena berat banget energinya katanya gitu. Alhamdulillah si Asif itu udah di rukiah. Besoknya lagi ya apa namanya, si Asif ini karena bertanggung jawab ya, pekerjaannya belum selesai, dia telepon yang siapa tuh, Rizky, dia minta maaf nggak bisa lanjutin pekerjaannya di Jakarta gitu. Ya mungkin itu aja. Tapi kalau menurut pandangan Omaan kayak gimana tuh? Ya, kalau menurut saya ini, tapi juga jangan jadi acuan ya, karena kita sama-sama belajar. Dunia spiritual itu sebenarnya sangat luas. Kalau ada kesalahan tolong diluruskan. Kami tidak merasa kita juga orang yang merasa bisa juga tidak. Tapi yang pertama pesan saya, Gusti Allah itu sudah mentakdirkan manusia dari mulai pertama dia lahir sampai akhir hayat, sudah ada takdirnya masing-masing. Ketika berpulang itu kita tidak ada kewenangan untuk memanggil arwah yang sudah berpulang. Biarkan yang sudah putus tugasnya di dunia ini, kita tidak usah mencari tahu lagi kenapa, bagaimana. Walaupun ada perasaan, kita mungkin ada perasaan sayang ya, pengen tahu kenapa sih, ada apa sebenarnya kok bisa meninggal seperti itu. Iya, aja penasaran siasa. Yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin penasaran dengan dunia seperti itu, alangkah baiknya kalau menurut kami tidak usah mencoba-coba seperti itu. Khawatirnya mungkin efeknya seperti itu. Bagi yang mata batinnya peka, khawatirnya ditampilkan sosok-sosok yang bentuknya tidak nyaman untuk dilihat. Energi di badan juga nggak enak, perasaan tidak tenang, gelisah, itu udah gangguan jin biasanya. Yang ketiga, sering-seringlah kita mendoakan bagi arwah yang sudah berpulang. Paling tidak kita dapat juga doanya keberkahan biar hidup kita makin tentram, tidak diganggu oleh dunia yang seharusnya tidak kita masuki. Ya seperti itu. Jadi Mas Dita mungkin juga ada yang mau disampaikan ke teman-teman atau Om Indra? Ada sih. Ada pertanyaan mungkin sama kita tanya nih Asepnya nih. Ya kan? Gimana nih kabarnya sekarang? Iya, kabarnya sekarang mudah-mudahan si sehat itu. ya. Sehat. Oh ya, untuk Om Asep tidak bermaksud mengajari ya. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya. Tapi kita juga mendoakan mudah-mudahan kakaknya Om Asep itu mendapatkan tempat yang lebih tenang. Amin. Diampuni dosa-dosanya, keluarganya Om Asep juga mendapat keberkahan. Amin. Dan dunianya lebih tenang lagi. Amin. Mungkin gitu aja. Ya, cukup ya. Cukup. Terima kasih untuk teman-teman bagi yang ingin mengirimkan ceritanya, silahkan kirim. Boleh juga nanti apa yang ingin dibahas, mudah-mudahan kita juga cari referensinya. Channel kami bukan channel yang kita merasa bisa, tapi kita berbagi informasi, berbagi ilmunya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Gong Mystery. Tolong bantu kami agar kami bisa lebih berkembang lagi.
Harusnya kita berempat timnya bersama Pak Abbas, mungkin Pak Abbas sedang melaksanakan tugas lainnya. Tetap jaya untuk teman-teman, tetap berkah untuk semuanya. Amin amin. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Tetap di Go Mystery.